Mari sebelum kita belajar, kita terlebih dulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali malam ini Engkau memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami belajar dari firman-Mu. Secara khusus kami bersama akan belajar dari Amsal pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Kami mohon Allah Roh Kudus kiranya Engkau yang membimbing kami, memberi kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan tolong kami semua ya Tuhan. Kami akan belajar dari firman-Mu. Kami percaya Engkau memimpin dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya sangat senang kita bisa bertemu kembali untuk kita bersama-sama belajar dari kitab Amsal. Malam ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Kita telah sampai pada Amsal yang ke-14. Untuk memudahkan pembelajaran kita, pasal 14 ini akan kita pelajari dalam dua bagian. Bagian pertama hari ini kita akan mempelajari Amsal pasal 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-18. Sedangkan minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan kita di Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 sampai ke-35. Mari kita akan melihat ayat per ayat dari pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Dimulai dari ayat yang pertama, penulis Amsal menyatakan bahwa rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Pada ayat pembuka ini kita kembali diingatkan mengenai hakikat dari kitab Amsal adalah sebuah nasihat dari orang tua kepada anaknya. Ini kita bisa lihat di dalam Amsal 1 ayat yang ke-8. Dalam konteks itulah maka ayat 1 ini adalah suatu nasihat sebenarnya dari orang tua untuk anak laki-lakinya. Nasihat untuk apa? Nasihat dalam memilih seorang istri. Harusnya ia memilih seorang wanita yang bijaksana, yang berhikmat. Karena wanita seperti itulah yang dapat diajak untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Sedangkan di sisi lain, kembali kita disuguhkan perbandingan antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Jika wanita yang berhikmat, yang bijaksana dapat diajak membangun rumah tangga yang bahagia. Sebaliknya, jika seorang laki-laki menikahi wanita yang bodoh, maka rumah tangganya akan hancur, akan runtuh. Demikian kata penulis Amsal. Ayat yang kedua, orang yang takut, orang yang jujur, takut dan hormat kepada Tuhan Allah. Orang yang hidupnya tidak lurus, menghina Dia. Sini kita melihat gaya hidup seseorang menunjukkan sistem nilai yang dipegangnya. Orang yang jujur, ia akan hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Frasa takut akan Tuhan ini kita bisa temukan banyak sekali di kitab Amsal. Antara lain kita bisa lihat di Amsal 1 ayat yang ke-7, Amsal 9 ayat yang ke-10, Amsal 10 ayat 27, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya takut akan Tuhan ini adalah salah satu tema besar dalam kitab Amsal. Amsal 1 ayat 7 menyatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya, jika seseorang itu takut akan Tuhan, maka dalam menjalani kehidupannya, ia akan menjalani dengan berhikmat, hidup jujur, dan lurus. Sebaliknya, jika orang tidak menghargai Tuhan, dalam hal ini menghina Dia, maka ia otomatis dia sebenarnya sedang menjalani hidup yang tidak lurus begitu. Ini perbandingan yang diperlihatkan oleh penulis Amsal kepada kita. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan bahwa karena pongahnya orang bodoh suka membesarkan diri, orang bijaksana
akan dilindungi oleh kata-katanya sendiri. Salah satu kecenderungan orang bodoh, biasanya ia itu juga bermulut besar. Kita bisa bandingkan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-16. Orang bodoh ini suka membesar-besarkan sesuatu. Dan akibat dari kebodohannya itu dan kepongahannya, tidak jarang ia akan mengalami kesulitan karena perkataan mereka sendiri. Namun sebaliknya, orang yang berhikmat tidak akan berkata-kata dengan sembrono, dengan sembarangan. Dan akibatnya, dari kata-kata yang dia pikirkan dengan baik, tidak dengan sembarangan itu, kata-katanya, hal itu akan menyelamatkan dirinya dari kesulitan. Tidak seperti orang yang pongah, orang yang bodoh, yang membesar-besarkan sesuatu, yang kerap kali mengalami kesulitan karena perkataannya sendiri. Kemudian di ayat yang keempat, dikatakan tanpa lembu hasil di ladang tak ada. Dengan kekuatan lembu panen akan berlimpah. Nah, setelah mempelajari beberapa versi terjemahan dalam bahasa Inggris dan juga melihat pada bahasa aslinya, saya temukan bahwa ada dua kata yang tidak dicantumkan dalam terjemahan Indonesia, baik dalam terjemahan baru maupun bahasa Indonesia masa kini. Dalam bahasa aslinya ada kata ebus, yang artinya palungan, tempat makan hewan ternak begitu. Dan bar, yang artinya kosong atau bersih. Sehingga kalau mengacu pada bahasa aslinya, seharusnya baris pertama berbunyi tanpa lembu palungan menjadi kosong. Demikian. Jadi baris pertama kita bisa maknai bahwa ketika tidak ada lembu, maka secara otomatis juga kandang itu menjadi kosong. Kandang itu bersih. Nah, jika kita kaitkan dengan fungsi lembu pada zaman itu adalah untuk membajak ladang, maka ketika tidak ada lembu, maka ladang pun tidak tergarap. Sehingga ladang itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kesimpulan ini sesuai dengan terjemahan yang kita temukan dalam BEMK ini. Sebaliknya, ketika lembu itu digunakan untuk membajak ladang, maka ladang tersebut akan menghasilkan panen yang berlimpah. Jadi, jika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita tidak bisa membiarkan kandang itu kosong dan bersih. Kita harus mau mengeluarkan biaya untuk modal, membeli lembu. Dan untuk berjerih lelah, memelihara lembu, membersihkan kandangnya, membajak, mengerjakan ladang tentunya. Sehingga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang penulis Amsal ajarkan dalam bagian ini. Kemudian di ayat yang kelima, dikatakan saksi yang jujur selalu mengatakan yang sesungguhnya. Saksi yang tak dapat dipercaya selalu berdusta. Konteks ayat ini adalah dalam sebuah persidangan. Seperti kita tahu, dalam memeriksa suatu perkara dalam persidangan akan dihadirkan saksi-saksi. Kriteria saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara yang sedang disidangkan tersebut berdasarkan apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, atau yang ia alami sendiri. Atas dasar itu, maka saksi yang jujur, dia akan menyatakan yang sesungguhnya, sesuai apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sebaliknya, seorang saksi yang tidak dapat dipercaya, ia akan memberikan keterangan yang berupa kebohongan atau dusta karena tidak sesuai dengan apa yang ia dengar, ia lihat, atau ia alami sendiri. Atau mungkin ada yang ia tambah-tambahkan, atau mungkin ada yang ia kurangi dari yang sesungguhnya terjadi. Saksi yang tidak dapat dipercaya selalu berdusta. Contoh nyatanya kita bisa lihat kalau kita mengikuti perkembangan dari
kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan tersangka Ferdy Sambo dan beberapa anggota polisi yang lain yang terlibat di dalamnya. Secara khusus saya perhatikan ada 2 saksi hingga saat ini ya yang sudah dihadirkan. 2 saksi itu yang diduga kuat kesaksiannya tidak dapat dipercaya, seperti yang penulis Amsal katakan di sini, yaitu 2 orang asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Jenderal Ferdy Sambo, yaitu yang bernama Susi dan Kodir. Hakim berulang kali di dalam menanyakan, di dalam bertanya kepada mereka, hakim berulang kali sampai harus mengatakan bahwa apa yang mereka katakan itu kebohongan yang sudah diskenario atau yang sudah direncanakan. Karena itu mereka bingung di dalam menjawab. Karena itu jawaban mereka terkesan dibuat-buat. Terkesan jawaban mereka itu tidak konsisten, kerap kali berubah-ubah, tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang ada di kepolisian. Dan karena kesaksian palsu itu, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari mengikuti, mereka pun sampai diancam oleh hakim. Kalau mereka tidak jujur, mereka bisa juga dijadikan tersangka karena memberikan keterangan atau kesaksian yang palsu dengan ancaman hukuman 7-9 tahun penjara. Nah itulah saksi yang tidak dapat dipercaya selalu berdusta. Seperti itu contohnya. Kemudian di ayat yang ke-6, penulis Amsal mengatakan, orang sombong tak akan menjadi bijaksana, tapi orang cerdas belajar dengan mudah. Dalam bagian ini juga saya menemukan ada perbedaan terjemahan dalam versi terjemahan baru dan bahasa Indonesia masa kini. Dalam terjemahan baru ada kata mencari hikmat. Jika kita bandingkan dengan versi terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dan dalam bahasa aslinya, bahwa memang ada kata mencari hikmat itu, tetapi BIMK tidak mencantumkannya. Jadi dalam bahasa Inggris itu istilah yang dipakai adalah seek wisdom. Dalam bahasa aslinya itu bikes hokmah gitu kira-kira. Dari sini kita bisa melihat bahwa sekalipun orang sombong itu berusaha mencari hikmat, mereka tidak akan mendapatkannya. Mereka tidak akan menjadi bijaksana kalau BIMK menerjemahkannya demikian. Karena kesombongannya, mereka tidak mau menerima teguran. Sehingga usaha mereka menjadi sia-sia. Hal ini juga karena selain mereka tidak mau menerima nasihat dan teguran, tetapi juga karena mereka mencari hikmat itu tanpa disertai takut akan Tuhan. Sedangkan menurut Amsal 1 ayat yang ke-7 kita tahu bahwa permulaan hikmat, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi sia-sia, mereka tidak akan menjadi bijaksana, mereka tidak akan mendapatkan hikmat itu, sekalipun mereka mencarinya. Sebaliknya, orang yang cerdas dalam konteks ayat ini tentu adalah orang yang berhikmat. Mereka akan takut akan Tuhan. Mereka rendah hati, mereka mau menerima didikan dan teguran, sehingga mereka dapat mempelajari sesuatu dengan mudah. Karena Tuhan berperan membimbing mereka. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 25 ayat ke-9. Kita bisa bandingkan dengan ayat ini. Kemudian di ayat yang ke-7, janganlah berkawan dengan orang dungu, tak ada yang dapat diajarkannya kepadamu. Ayat ini menyatakan kepada kita mengenai pengaruh lingkungan pergaulan kita. Jika kita mencari hikmat di antara orang dungu, kumpulan orang dungu, pasti kita tidak akan mendapatkannya. Karena tidak ada yang dapat mereka ajarkan kepada kita. Demikian kata
penulis Amsal. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya akibat pergaulan kita ketika kita bergaul dengan orang dungu, sebenarnya itu juga bisa membuat kita ikut menjadi dungu juga. Ini kita bisa bandingkan dengan pasal 13 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-8, penulis Amsal menyatakan orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak. Orang bodoh tertipu oleh kebodohannya. Ayat 8 ini menunjukkan kepada kita buah hasil dari orang yang berhikmat, yaitu dengan hikmatnya mereka bisa memilih tindakan yang tepat dalam situasi yang ada. Namun sebaliknya, orang bodoh berpikir bahwa tindakan yang ia ambil itu sudah tepat menurut pemandangannya. Namun kenyataannya sebenarnya tindakan itu sebenarnya salah karena tidak dipertimbangkan dengan baik. Sehingga akhirnya tindakan itu merugikan diri mereka sendiri. Jadi dengan kata lain, mereka tertipu oleh kebodohan mereka. Mereka anggap jalannya sudah tepat, sebenarnya salah. Ayat yang ke-9 mengatakan orang bodoh tidak peduli apakah dosanya diampuni atau tidak. Orang baik ingin diampuni dosanya. Nah, ketidakpedulian orang bodoh mengenai pengampunan dosa karena mereka pada dasarnya tidak takut akan Tuhan. Ini sudah jelas. Dan mereka juga tidak mau menerima nasihat dan teguran atas kesalahan mereka. Sehingga mereka hidup sekehendak hatinya tanpa memedulikan masalah dosa. Namun sebaliknya, orang yang baik, sekali lagi dalam konteks Amsal, orang baik di sini selalu mengacu pada orang yang berhikmat. Karena mereka takut akan Tuhan dan mau menerima didikan dan teguran, mereka pun menyadari dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Mereka tidak hanya mengakui dosa dan kesalahannya, mereka juga bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dan manusia dengan cara memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan mereka. Ayat yang ke-10, suka maupun duka tersimpan dalam kalbu. Orang lain tak dapat turut merasakannya. Ini adalah kenyataan penting dalam hidup manusia, bukan? Bahwa pihak yang paling bisa memahami perasaan seseorang adalah diri orang itu sendiri. Orang lain hanya bisa mengamati, melihat gejala yang nampak dari luar, tapi tidak bisa sepenuhnya ikut merasakan hal tersebut. Untuk mendapat gambaran yang tepat terhadap kondisi emosi seseorang, cara satu-satunya adalah jika orang yang mengalaminya itu bersedia menceritakannya secara terbuka kepada orang lain. Ayat yang ke-11, rumah orang baik tetap kokoh, rumah orang jahat akan roboh. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita buah yang akan didapatkan dalam kehidupan orang baik yang berhikmat tentunya, dan orang jahat yang bodoh tentunya. Cara hidup yang kita pilih mempengaruhi tidak hanya diri pribadi kita, namun juga akan berdampak kepada rumah kita. Rumah kita tahu berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat perlindungan bagi kita dan bagi keluarga kita. Biasanya kita membangun rumah, kita memperhatikan konstruksinya, kita memperhatikan struktur bangunannya dengan seksama. Kita merancang sedemikian rupa agar rumah tersebut dapat berdiri dengan kokoh, sehingga bisa memberi keamanan dan kenyamanan bagi kita dan keluarga kita. Artinya, bagi orang baik yang berhikmat, rumahnya akan tetap kokoh karena dia memikirkan, merancangnya dengan baik, sehingga bisa bertahan menghadapi berbagai macam tantangan. Sebaliknya, rumah orang jahat yang bodoh karena dia tidak memikirkan dengan baik, karena dia sembarangan,
tidak akan sanggup bertahan menghadapi tantangan kehidupan. Rumah itu akan roboh, hancur, berantakan. Ayat yang ke-12, ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak jarang apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal inilah yang sedang dibicarakan dalam ayat ini. Penulis Amsal sedang memberi peringatan kepada kita agar kita tidak tertipu oleh apa yang kita lihat. Kita harus hati-hati dan berhikmat dalam membuat keputusan. Karena kalau kita sampai salah memutuskan, salah memilih jalan, akibatnya bisa fatal. Bahkan bisa mengakibatkan kemalangan bagi kita. Karena itu ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju. Kemudian di ayat yang ke-13 dikatakan di balik tawa mungkin ada tangis. Kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan. Sekali lagi di sini penulis Amsal berbicara tentang perasaan manusia, kondisi emosi seseorang. Dalam ayat ini penulis Amsal sedang menunjukkan kepada kita bahwa ekspresi yang nampak dari seseorang itu belum tentu menunjukkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya, apa yang sesungguhnya dirasakan oleh orang itu. Oleh karena itu kita harus belajar ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, agar kita dapat memberi respon yang tepat kepada orang lain itu. Untuk itu kita bisa belajar dari apa yang pengkhotbah ajarkan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 sampai yang ke-4. Kita bisa baca nanti ayatnya. Kemudian di ayat yang ke-14 penulis Amsal melanjutkan dengan mengatakan orang jahat akan memetik buah kejahatannya, orang baik akan memetik buah kebaikannya. Ayat ini secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita tabur pasti suatu saat akan kita tuai. Orang jahat akan menuai buah kejahatannya. Sebaliknya orang baik pun akan menuai buah kebaikannya. Ini hukum sebab akibat yang sederhana begitu. Kita tahu pasti hal ini. Ayat yang ke-15, orang bodoh percaya kepada setiap perkataan. Orang bijaksana bertindak hati-hati. Nah, di sini saya juga menemukan ada perbedaan terjemahan dalam versi terjemahan baru dan bahasa Indonesia masa kini. Orang bodoh yang dimaksud dalam PIMK ini di dalam terjemahan baru orang bodoh, terjemahan baru tidak menggunakan kata orang bodoh, tetapi menggunakan kata orang yang tak berpengalaman. Nah, kalau kita bandingkan dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya, maka terjemahan yang lebih tepat menurut saya sebenarnya adalah orang yang tak berpengalaman dalam konteks ayat 15. Karena dalam bahasa aslinya ayat ini dipakai kata petty. Nah, petty ini berbeda dengan bahasa asli untuk orang bodoh. Misalkan dalam ayat 8 tadi, di pasal 14 ayat 8 ini tadi, itu menggunakan kata orang bodoh di situ menggunakan kata kesilin. Ayat 9 menggunakan kata ewilim, dan ayat yang ke-16 itu menggunakan kata ukesil. Nah, kata petty dalam bahasa aslinya itu artinya orang dengan pemikiran yang sederhana. Nah, berbeda dengan orang bodoh, orang dengan pemikiran yang sederhana ini, mereka masih bisa dididik dan diajar. Itu kita bisa lihat di dalam Amsal 1 ayat 4 dan Amsal 21 ayat 11. Namun, karena pemikirannya yang sederhana itu membuat mereka mudah percaya kepada apapun yang dikatakan orang.
Karena mereka tidak berpikir mendalam dan utuh. Sebaliknya, orang yang berhikmat akan bertindak hati-hati. Karena mereka berpikir mendalam dan utuh. Mereka mempertimbangkan terlebih dulu dengan matang. Tidak hanya langsung percaya apa yang dikatakan orang lain. Di ayat yang ke-16 dikatakan, orang berbudi selalu waspada dan menjauhi kejahatan. Orang bodoh naik pitam, lalu merasa aman. Orang yang berhikmat akan selalu waspada terhadap langkah yang diambilnya. Dan mereka akan menjauhi kejahatan karena mereka takut akan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang berhikmat. Sebaliknya orang yang bodoh adalah orang yang keras kepala. Seperti kita tahu, mereka tidak mau mendengar nasihat dan teguran. Saat mendapat nasihat dan teguran, mereka akan marah, mereka naik pitam dan mengabaikan nasihat dan teguran itu. Sekalipun itu untuk kebaikan mereka sebenarnya. Mereka akan tetap berjalan sesuai kehendak mereka. Dan mereka merasa aman dengan keputusan mereka. Sekalipun sebenarnya karena jalan yang mereka pilih, karena keputusan mereka itu, mereka berada dalam situasi yang membahayakan mereka atau menyulitkan mereka. Itulah orang bodoh. Ayat yang ke-17. Orang yang suka marah bertindak bodoh. Orang bijaksana bersikap sabar. Sekali lagi di sini juga saya mendapati bahwa terjemahan Indonesia, baik terjemahan baru dan bahasa Indonesia masa kini, itu memberikan terjemahan yang berbeda dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa aslinya. Nah, bait kedua atau baris kedua dari ayat ini berbeda dengan bait kedua yang ada dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya, bunyi bait kedua kira-kira, saya terjemahkan secara bebas, mengacu kepada bahasa Inggrisnya. Siapa yang merancang kejahatan dibenci oleh orang. Oleh karena itu, kalau kita mencoba memahami ayat ini, ayat 17 ini dari bahasa aslinya, kira-kira kita mendapati maknanya seperti ini. Orang yang suka marah itu biasanya dia tidak berpikir panjang, sehingga tindakannya biasanya adalah tindakan yang bodoh. Hanya karena kemarahan dan dia langsung melakukan sesuatu saat itu juga, kebodohannya. Nah, jika kita mengacu pada terjemahan Indonesia, maka diberikan perbandingannya, yaitu orang yang bijaksana tidak akan mudah marah. Mereka akan berpikir panjang, kira-kira begitu. Mereka akan bersikap sabar. Ini seperti yang versi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini dan juga terjemahan baru relatif sama. Namun kalau kita kembali pada bait kedua yang ada dalam bahasa aslinya, maka bait kedua ini menunjukkan hal yang lebih buruk dari bait pertama sebenarnya. Ada peningkatan dari keburukannya. Kira-kira begitu. Jika pada bait pertama orang itu berbuat bodoh, bahkan sampai melakukan kejahatan, kira-kira begitu, karena tidak berpikir panjang sebab dia sedang dalam kondisi marah, maka dalam bait kedua ini menunjukkan kepada kita, karena dikatakan siapa yang merancang kejahatan dibenci oleh orang. Jadi bait kedua ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang secara sengaja melakukan kejahatan dengan lebih dulu memikirkan dan merencanakannya. Itu yang sedang disampaikan melalui ayat 17 ini sebenarnya. Jadi tidak hanya ada orang yang berbuat bodoh atau melakukan satu kesalahan, kejahatan karena dia sedang marah, tidak hanya seperti itu, tetapi ternyata di bait keduanya ditunjukkan bahwa ada orang-orang yang
melakukan kebodohan, melakukan kejahatan itu bukan hanya karena dorongan sesaat karena kemarahan, tidak, tetapi karena dia sudah memikirkannya dengan baik, karena dia merencanakannya. Nah, dalam hukum pidana di Indonesia, itu ancaman hukuman yang dikenakan pada orang yang melakukan kejahatan karena dorongan kemarahan, kira-kira begitu, karena dorongan sesaat dia melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana Indonesia itu hukumannya, ancaman hukumannya itu berbeda dengan orang yang melakukan kejahatan karena sudah direncanakan sebelumnya. Saya kasih contoh untuk pembunuhan misalkan. Ini kita bisa mudah membaca atau mengikuti tentang hal ini, terutama dalam kasus Verdi Sambo ini ya. Jadi dia diancam dengan pasal pembunuhan berencana. Nah, di dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia, ancaman hukuman untuk pembunuhan biasa, dalam tanda kutip biasa, yang dilakukan tanpa ada perencanaan sebelumnya, itu ancaman hukumannya maksimal diancam hukuman pidana penjara 15 tahun. Sedangkan ancaman hukuman untuk pembunuhan yang sudah direncanakan sebelumnya itu ancaman hukumannya adalah pidana seumur hidup di dalam penjara atau pidana mati. Jadi berbeda. Ini yang disebut bahwa siapa yang merancang kejahatan dibenci oleh orang. Jadi ketika kejahatan itu sudah dirancangkan sebelumnya, bukan hanya karena dorongan emosi, dorongan kemarahan sesaat, dia akan mendapat ancaman hukuman yang lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan karena dorongan emosi sesaat. Ayat yang terakhir dalam bagian yang pertama ini, di ayat yang ke-18, penulis Amsal mengatakan, orang yang tak berpengalaman akan menjadi bodoh. Orang bijaksana akan bertambah pengetahuannya. Kita perlu ingat sekali lagi bahwa penulis Amsal membedakan antara orang bodoh dengan orang yang tak berpengalaman, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Jadi sebenarnya ini orang yang berbeda yang dimaksud, tipe orang yang berbeda. Ada orang yang bodoh, yang tidak mau mendengar didikan dan nasihat. Sedangkan orang yang tak berpengalaman ini adalah orang yang masih mau mendengar nasihat dan didikan. Artinya mereka masih mau diajar dan masih mau belajar. Demikian kira-kira perbedaan antara orang bodoh dengan orang yang tak berpengalaman. Nah, sekalipun orang yang tak berpengalaman ini masih bisa diajar, namun kalau mereka tidak mau belajar dengan baik, maka hasil yang akan mereka dapatkan adalah kebodohan juga. Sebaliknya, orang yang berhikmat, yang mau terus belajar, mendengar nasihat dan didikan, hasilnya pengetahuannya akan bertambah-tambah. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah kita membaca dan belajar bersama-sama dari pasal Amsal, pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-18 ini, setidak-tidaknya ada dua hal yang bisa kita simpulkan dan mari kita belajar untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari dalam kehidupan ini kita belajar untuk melihat melampaui apa yang bisa kita lihat oleh mata. Karena ternyata seperti yang penulis Amsal berulang kali katakan dalam bagian ini, apa yang nampak oleh mata kita ternyata belum tentu menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Mari kita belajar untuk menilai sesuatu dengan mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh. Tidak membuat kesimpulan atas dasar penglihatan kita saja. Namun selalu mencoba melihat berdasarkan konteks yang ada. Tidak membuat keputusan berdasarkan apa kata orang
Hanya berdasarkan kata orang kita langsung percaya. Namun, mari kita selalu terlebih dulu memastikan kebenaran dari informasi yang kita dapatkan itu. Sehingga kita tidak mudah, kalau kita mengenal istilah hari-hari ini, kita tidak mudah terkena tipuan, rayuan, atau berita bohong, hoax kira-kira begitu, yang marak terjadi akhir-akhir ini. Yang kedua, mari kita belajar melangkah dengan hikmat yang bersumber dari firman Tuhan. Sama seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24-27. Kita mendasarkan hidup kita pada kebenaran firman. Sehingga saat hujan, badai, topan, kehidupan melanda, banjir sekalipun, kehidupan kita akan tetap kokoh, tidak roboh, karena firman Tuhan yang menopangnya. Kita membangun di atas dasar firman Tuhan. Kita membangunnya di atas dasar firman Tuhan dengan cara melakukan firman itu. Jadi ini yang bisa kita pelajari dari Amsal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu baik, yang senantiasa memberikan didikan, nasihat dan teguran kepada kami. Demikian juga malam ini Tuhan, kembali firman-Mu menyapa kami, kembali melalui penulis Amsal, Kau mengajar kami. Tolong kami Tuhan, kami benar-benar menjadi orang yang berhikmat dan bukan orang yang bodoh. Kami belajar untuk melakukan firman Tuhan, mendasarkan kehidupan kami, setiap keputusan kami, apapun yang kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur untuk pembelajaran malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.